Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini 90% resonate dan jadi nyata ya. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. "72 jam ke depan untukku." Ya. Wow. Guys. Oke. So, kalau aku lihat dari energinya ya, kalian di 72 jam ada Page of Wands, the Queen of Cups, the Three of Cups, the Seven of Swords in reverse, and the Five of Pentacles, and the Six of Cups, and the Three of Wands, and the Nine of Pentacles. The bottom of the deck ada the Hierophant, Page of Swords, Ten of Swords, the Hierophant, the Moon, and the Sun. Dan juga ada the Four of Swords. Kayaknya kamu ini deh nanti bakal ngedenger kabar atau dapat mimpi ya tentang seseorang yang mengkhianati kamu nih. Ya, sedang memantau kamu, jadi pengen nyakitin kamu lagi. Ya. Ini energi bisa lambat atau cepat, jadi jangan dipaksakan ya. Jadikan ini payung saja. So, kamu ada rasa takut ya tentang kabar yang menyakitkan kamu. Tapi kamu coba untuk belajar dewasa, belajar tenang ya menghadapi sakit hati ini, belajar tentang spiritual juga, yang mana terkadang ada rasa takut ya untuk meraih kebahagiaan, rasa takut untuk mengikuti intuisi positif ya. Karena satu, kamu trauma juga dengan seseorang ini. Page of Wands. So, kamu sudah memikirkan untuk menjadikan kisah masa lalu itu sebagai kenangan ya. Tapi memang di sini kamu harus bekerja keras journey-nya, yaitu bisa terbuka dengan orang-orang sekitar kamu. Tapi di sini kamu harus memikirkan kebahagiaan kamu juga, kebahagiaan keluarga, pasangan, tapi akan dapat suatu berita tentang pengkhianatan yang mana di masa lalu atau sekarang ya kamu merasa ditinggalkan, merasa dikhianati, merasa diabaikan, sehingga nanti kamu akan mendengar kabar tentang pengkhianatan dari seseorang ini ya. Kamu sudah memikirkan hal itu ya. Orang lama dia kan coba untuk memberi kabar kamu lagi nih
Entah bagaimana caranya dia mencari informasi tentang kamu, karena kamu sudah memikirkan untuk sembuh. Ya. Belajar mengikuti intuisi agar mendapatkan suatu hal positif atau kebahagiaan. Karena di sini kamu masih dihantui tentang pengkhianatan dalam rumah tangga ataupun hubungan. Kalau aku lihat di sini, kamu sudah memikirkan ya untuk journey kembali pada dirimu sendiri nih nantinya. Walaupun sebagian ada yang kembali dengan orang lama, tapi ujungnya nanti kamu ingin journey pada dirimu sendiri. Ya, karena ya kamu sudah memikirkan kisah di masa lalu itu sebagai pembelajaran hidup. Ya. Sebagai pengalaman hidup kamu. Oke. Aku lihat di sini perselingkuhan dari jarak jauh ini akan terbongkar. Ya, karena kamu fokus untuk sembuhkan diri, journey hidup kamu agar mendapatkan kebahagiaan nantinya. Saat ini memang kamu merasa kehilangan. Ya, merasa diabaikan, merasa merindukan. Merasa kesendirian. Merasa kesulitan, ya. Padahal ini adalah proses. Go. Ten of Swords. 72 jam ke depan kamu udah mikirin gini, ya udah gue harus bisa sembuh dari pengkhianatan di masa lalu. Gue harus bisa bangkit, gue harus bisa bahagia walaupun sakit. Ya, kamu mikirkan banget itu hal itu. Gimana caranya bahagia di dalam kesakitan kamu? Ya, walaupun di dalam perasaan kamu yang gelap gitu ya. Tuh. Ya, orang lama ini akan coba untuk membuka rahasianya dia yang selama ini dia tutupi. Ya. Karena ya kamu sudah berpikir untuk menyembuhkan diri atau dalam perjalanan menyembuhkan diri. Ya. Kamu diuji kehilangan kestabilan hidup. Tapi di sini kamu harus yakin kamu bisa sukses di mana kamu bertahan. Bertahan dalam langkah kamu. Di sini kamu akan mendapatkan kabar tentang dia. Ya. Dan dia akan membongkar keburukan dia sendiri. Di mana kamu sudah bisa menyembuhkan diri kamu dan sanggup melewati ujiannya. Tuh. Ya. Dia mantau kamu memakai akun palsu. Dia juga minta bantuan dengan orang pintarnya untuk melihat keadaan kamu. Kamu di sini sudah banyak belajar juga ya tentang mempertahankan hubungan yang skandal. Kamu juga merasa terhianati, terpenjara,
tentang perasaan kamu karena kamu dirahasiakan. Ya, statusnya. Tuh. Orang lama ini ingin kembali sama kamu sebenarnya karena dia merasa terhianati juga oleh orang ketiganya. Dan ini membuat dia memakai trik lagi agar bisa mendapatkan kesuksesannya kamu. Dan aku lihat 72 jam kamu akan mendengar kabar dia stuck ya dalam pembayaran karma oleh orang ketiganya. Dan ini dalam masa perjalanan karma buruknya dia. Banyak hal yang akan dia dapati, terutama keburukannya. Kenapa? Karena ya hubungan dia dengan orang ketiga ini dia rahasiakan dari kamu selama ini. Tapi nanti kamu akan mendengar kabar, entah kamu bermimpi tentang dia, ya ada seseorang yang tidak baik, dan kamu mendapat kabar tentang hubungan dia, ya dari mimpi itu, dan kamu akan mendengar kabar itu. 72 jam ke depan di sini kamu banyak belajar, ya banyak belajar tentang rahasia yang selama ini dia simpan, sehingga membuat kamu merasa menginginkan dia hanya untuk ingin stabil hubungan ini. Tapi ternyata dia mempermainkan spiritual kamu, pikiran kamu. Dan di saat dimana kamu sudah mulai bisa membahagiakan diri kamu sendiri nih 72 jam, ya kamu berpikir untuk sembuhkan dari pengkhianatan ini, dari karma buruk kamu, ya dari pembelajaran diri kamu. Kamu ingin bahagia. Disinilah ya dia akan kehilangan kamu karena melihat kamu tuh sudah bisa sukses, sudah bisa bahagia, bisa mandiri, banyak belajar, dan dia ingin kembali sama kamu. Tapi di sini kamu malah stuck, ya stuck tentang kenangannya. Tuh 72 jam ke depan untukku. Ya, kamu sudah memikirkan untuk membuka usaha baru, walaupun sulit banget ya kamu menanggung beban tentang perasaan dan karma. Tapi di sini kamu coba untuk bangkit lagi, memikirkan untuk bisa, ya udahlah gue rasain sakit ini dah sebagai pembayaran karma. Tapi kamu coba bahagiakan diri kamu juga nih, ya bisa dengan bisnis atau menstabilkan lagi komitmennya. Di sini kamu juga merasa tertekan adanya pengkhianatan entah dari dia ataupun pekerjaannya, seseorang yang coba untuk mengkhianati kamu. Oke. Ya, kalau aku lihat 72 jam ke depan dia akan tersakiti ya, atau sudah tersakiti dan merasa ya dia merasa kalah. Hati-hati dia menggunakan ilmu hitam ataupun orang pintar juga ya, dengan cara ininya dia, topengnya dia tuh. Dia berpikir untuk bisa sembuhkan diri dia dan kembali sama kamu melalui orang pintar ini. Ya, jadi dia hanya memantau dari kejauhan. Ya dia ingin kembali. Dia fokus sih ngelihat kehidupan kamu sebenarnya, tapi kamu di sini sudah capek, udah lelah. Jadi kamu coba untuk sembuhkan diri kamu ya, walaupun agak lambat energinya, tapi kamu yakin ini bisa 3 tahun loh ya, 3 tahun nih pembenahan diri ya, 3 tahun untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kayak pembayaran karma tuh
Kalau bagi aku ya, bagusnya itu antara setahun atau 3 tahun. Ya, jadi kayak pembersihan karma dulu. Perbaiki diri dulu ke Tuhan. Perbanyak bersihkan dulu gitu ya. Dengan kesendirian, merasakan sakit. Apalagi ya maksudnya ada karma leluhur, keluarga, ya itu kan bisa efek juga ke kita. Jadi ya kitanya yang harus kuat dalam menanggung beban ya karma tersebut. Karena kan kita juga dilahirkan ke bumi ini bukan untuk senang-senang ya, tapi untuk memperbaiki kesalahannya Nabi Adam ya, bapak kita gitu ya. Tuh. Walaupun sulit untuk move on, tapi kamu coba untuk kuat. Wow, tuh ya. Ini kamu coba untuk kuat dalam pembayaran karma. Walaupun berat banget, walaupun sulit, walaupun harus mengeluarkan harta benda ya. Karena kan tidak semua orang itu bisa fokus ke dalam spiritual secara ibadah gitu ya. Karena setan kan pasti mengganggu ya. Jadi kalau kalian tidak bisa totali ya, maksudnya benahi diri secara spiritual ataupun ibadahnya diperdalamkan, pasti ada kesibukan masing-masing gitu ya. Ya udah, kamu cari seseorang ya, motivator ataupun guru kamu, spiritual kamu, untuk membantu mengikis energinya, membantu mengikis karma buruknya, entah dari leluhur, keluarga, diri sendiri, ataupun dari pasangan. Dengan cara ya kamu mengeluarkan harta benda kamu, dijadikan rutinitas ya. Ya misalnya dalam sebulan, biar gak apa-apa, mau gede biayanya dulu gak apa-apa, tapi niatkan, saya bersedekah karena lillahi ta'ala untuk melebur dosa-dosa saya dan dosa leluhur saya dan keluarga saya. Insya Allah ini akan ada suatu kesuksesan kamu raih. 72 jam ke depan memang kamu harus kuat, harus berani menanggung beban, dan kamu harus bisa semangat, percaya diri. Kamu bisa sembuh dari karma ya di masa lalu. Dan ini ada kesuksesan sih. Ini bisa 3 tahun atau 6 tahun, tinggal kamu yang pilih. Ini kan tahun kembar ya, usahakan perbanyak spiritualnya diperdalam, atau usahakan perbanyak mengeluarkan sedekah karena tahun kembar, tahun karma ya. Akan ada keberhasilan sih, kesuksesan kamu raih. Saat ini memang kamu merasa terkhianati, sakit banget, masih beban banget, masih ada rasa trauma ya, karena kisah di masa lalu yang begitu menyakitkan, membuat kamu ditinggalkan ya. Kamu juga masih belum bisa fokus melupakan ataupun menghilangkan trauma itu ya, karena memang butuh waktu, proses gitu. Tuh, dia ingin kembali sama kamu, the King of Pentacles. Tuh, dia menyesali ketika kamu sudah fokus pada diri kamu sendiri, kamu belajar tentang spiritual, obsesi gitu ya. Kamu yakin suatu hari nanti kamu sukses, kamu yakin kamu bisa mendewasakan dirimu secara bijaksana. Di sini dia coba untuk datang fokus, ingin kembali sama kamu ya, karena dia merasa perjalanan hidupnya itu kacau dan dia menyesal. Dia ingin kembali sama kamu. Tapi di sini kamu malah coba untuk berkomitmen dengan dirimu sendiri terhadap Tuhan. Ya, ini bisa kembali lagi dengan dia, bisa. Tapi kalau yang aku lihat
akan ada kekacauan lagi ya, karena kalau kamu kembali sama dia, ya otomatis drama ini akan terulang lagi. Dan ya kamu harus kuat menanggung bebannya lagi, dan harus percaya diri untuk bisa move on lagi, ngelewatin sakit lagi nanti. Ya. Dan aku lihat dari kartunya ini, energinya, si dia, orang yang kamu dealkan ini, karir dan masa depannya kacau ya, hancur. Karena dia terhianati oleh orang ketiga, dan dia memantau kamu nih, ingin kembali sama kamu. Tuh. Ya. Dia karirnya kacau. Ya, dan egonya juga kacau, karena ya itu tidak seimbang lagi ya. Karena kamu sudah komitmen dengan orang lain, bisa dengan bisnis atau komitmen dalam memperbaiki diri. Jadi kamu coba untuk fokus, sukseskan diri, dan hasil kerja kamu sedekahkan lagi, mau untuk pembersihan diri lah pokoknya. Karena kamu yakin dengan cara ini, ya kalau kamu gak sanggup ataupun gak ada waktu untuk spiritualnya secara totali, ya secara total berbuat, maksudnya ya melakukan sedekah kemana-mana gitu kan, ya pastinya kalian ada sebagian yang bekerja, ya jadi sudah lelah dengan pekerjaan pribadi gitu. Ya usahakan kamu cari seseorang yang bisa diajak kerjasama dan amanah untuk ngebantu atas nama kamu. Ya, rugi sebentar nggak apa-apa. Ya maksudnya rugi tentang kan kamu kerja keras nih, terus kamu bersedekah gitu ya, terus kamu nggak ada waktu, ya kamu serahkan dengan seseorang yang amanah dan bisa ngebantu nguras ataupun mengikis energi kamu. Cari motivator yang sesuai dengan energi kamu. Karena di sini kamu yakin, karena the Hierophant, belajar banyak tentang perkembangan diri dalam spiritual ataupun dalam kestabilan hidup nantinya. Ibarat kalau kita mau nanam, pastinya kan kita harus beli pupuk dulu, kita harus beli bibitnya, beli pokoknya segala macam gemuknya apalah gitu ya, dan butuh waktu tergantung dari tanamannya kamu ya, dan semua pasti ada waktunya ya. Kayak nanam beras juga kan dia butuh waktu ya, bisa 6 bulan ataupun 7 bulan, ibaratnya seperti itu. Kalau di manusia itu bisa 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Karena perjalanan siklusnya. Dia ingin kembali sama kamu nih, karena dia merasa ya kamulah belahan jiwanya setelah dia tersakiti ya. Walaupun kamu kembali sama dia, ya otomatis nanti kesuksesan kamu juga kacau, hancur lagi. Ya, kenapa? Karena dia masih ingin mengendalikan, mengontrol ya suatu hubungan. Ini yang aku lihat. 72 jam ke depan adalah kamu bisa melewati kesulitan kamu, beban kamu, walaupun terasa sakit. Ya, dan walaupun masih terasa menyakitkan, sedih, terluka, terkhianati, ya. Tapi di sini kamu coba untuk bangkit. Coba untuk bahagiakan dengan cara berbagi kestabilan hidup kamu, yaitu rezeki kamu. Ya, bisa dengan orang lain, ya ataupun dengan binatang, terserah kamu. Yang penting bagi kamu adalah gimana caranya untuk bisa ngikis karma buruk dari leluhur, pasangan, diri sendiri, dan orang-orang sekitar. Ya. Sedangkan 72 jam ke depan di sini ada seseorang yang memantau kamu. Dia sedang terluka dan kamu akan mendapatkan kabar. Aku lihat ya, mendapatkan kabar. Dan dia merasa kehilangan sekarang, kehilangan tentang spiritual. Makanya dia memantau kamu, gimana caranya untuk bisa komunikasi dengan kamu. Tapi hati-hati jangan sampai spiritual kamu terganggu, karena dia memakai manipulasi lagi untuk bisa mendapatkan kamu. Ya, dan kamu akan mendengar kabar seseorang yang selama ini kamu inginkan, tapi dia mengkhianati kamu. Dia mengalami kekacauan dalam masa depannya dia. Ya, aku lihat seperti itu.
So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Teratapan, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.